kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan tahta-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berbicara untuk kami di akhir tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Cirebon adem? Ya, itu adalah doa anak saya. Kemarin dia ngomong, sumuk mah mau tidur tuh keringetan. Nah, terus silahkan berdoa biar nanti malam hujan deras. Ya, ternyata tadi malam hujan deras Cirebon adem, puji Tuhan ya. Saudara, hari ini di penghujung tahun ini saya mendapatkan firman tentang judulnya purpose. Sebenarnya firman ini saya bagikan di Natal SMA. Ya, karena waktu kemarin sekolah ini mulai ngadain nih SMA, SMP, TK, SD, dan saya itu diminta untuk khotbah di dua, yaitu di SD dan SMA. Jadi waktu saya mempersiapkan akan firman untuk anak-anak SMA, Tuhan memberikan tema tentang purpose atau tujuan. Dan waktu pas Freddy ngomong giliran kamu di PW, aduh mendingan ini aja ya firmannya. Karena ini firman menurut saya sangat bagus untuk kita itu mempersiapkan purpose kita di tahun yang baru ya saudara. Kalau tahun baru itu biasanya orang punya purpose atau tujuan ya. Atau biasanya orang menulis ya tujuan-tujuannya, saya ingin mencapai ini, mencapai itu di tahun yang baru. Dan hari ini saya ingin kita semua belajar tentang yang namanya purpose ya saudara ya. Kita baca dulu ayatnya dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 ya. Kita baca sama-sama 1 ayat dulu ya saudara ya. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Mana suaranya? Ayo baca semua supaya kita bisa meresapi akan firman Tuhan ya. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Berketetapan saudara. Ya, berketetapan itu artinya apa? Punya purpose, tujuan. Amin. Jadi Daniel ini walaupun dia dicomot dari negeri asalnya dan dia hidup di negeri asing dan dia hidup di istana raja, dia punya purpose. Ya. Untuk apa purpose-nya? Tidak menajiskan dirinya. Ya, saudara, saya itu kemarin lihat lagi scroll reels ya. Saya terinspirasi dengan sebuah cerita. Bukan cerita sih, ada seorang yang lagi mewawancara kayak podcast gitu. Lalu si yang host podcast itu ngomong kepada perempuan itu, coba kamu ceritakan kepada saya dengan bahasa kamu apa yang disebut dengan purpose. Ya. Lalu perempuan itu ngomong ke hostnya. Ya. Sekarang saya juga mau nanya coba. Kepada siapa ya? Coba saya mau tanya ke Tante Ina. Tan, kalau waktu Tante jalan dari rumah ya ke tempat ini, kira-kira di jalan Tante ketemu mobil putih enggak? Pasti ketemu. Berapa kira-kira tahu enggak jumlahnya berapa? Tapi enggak tahu ya. Karena buat Tante Ina ya, ini kita memikirkan apa itu purpose ya saudara ya. Karena buat Tante Ina menghitung mobil putih itu nggak penting, betul nggak? Ya. Coba kalau misalnya saya suatu saat Tante Ina sebelum berangkat dari rumahnya di Jalan Kembar, saya ngomong, Tante mau berangkat PW kan? Ya sob. Tante hitung berapa mobil putih dari rumah Tante sampai ke Gracia yang Tante temui. Setiap mobil saya akan kasih Tante 100.000. Misalnya saya akan ngomong gitu ya. Kira-kira Tante Ina di jalan matanya sibuk nyari mobil putih enggak saudara? Pasti, walaupun Tante Ina sudah kaya. Tapi kalau misalnya dikasih bonus sama saya, pokoknya dari Kembar sampai ke Gracia, Tante nemu mobil putih hitung.
kali 100 nanti saya sampai Gracia kasih itu uangnya ke tante. Sekaya-kayanya orang dikasih bonus gitu pasti matanya jelalatan nyari mobil putih. Mau yang lagi parkir, mau yang sebelahan di lampu merah, mau yang jauh kelihatan itu semua mobil putih. Karena apa? Karena dia menemukan purpose. Mencari mobil putih, mendapat uang. Ngerti? Daniel juga seperti itu. Purpose itu seperti itu saudara. Kita akan menjalani purpose itu dengan sukacita. Dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tahu purpose itu berguna dan itu berharga. Nah, jadi saya memikirkan, oh Daniel, dia itu ada di istana raja. Dan Daniel itu masih muda. Dia dari rakyat biasa waktu di Israel. Dia masuk ke istana raja. Dia dikasih, disodori hidangan yang terenak dan terbaik di negeri itu. Dia diberi fasilitas yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Anak muda kalau dikasih yang enak-enak, pasti dia mangap, benar saudara? Ya kan? Loh, jangan dipikir Daniel itu diangkut dari negerinya dijadikan tawanan, tapi dia nelongso. Enggak nelongso saudara. Hidup Daniel itu lebih enak di istana raja, walaupun status dia sebagai tawanan. Tapi dia sebenarnya lebih enak hidup di istana raja dibanding waktu dia di negerinya. Ya. Tapi dia tidak tergoda dengan semua tawaran yang diberikan di istana raja. Kenapa? Dia tahu mana yang lebih berharga. Dia tahu purpose. Dia tahu tujuan hidupnya. Bukan untuk mangap menerima semua-muanya yang ditawarkan. Tapi dia tahu yang lebih berharga. Purpose yang dia ingin kejar. Itu adalah tidak menajiskan hidupnya. Supaya tetap didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, apa yang didapat oleh orang yang punya purpose menyenangkan hati Tuhan. Apa yang didapat oleh orang yang punya purpose yang berharga untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Ya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dan ayat yang selanjutnya yang menurut saya luar biasa ini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Apa saudara? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi orang yang menetapkan hatinya untuk punya tujuan dan tujuannya itu berharga dan tujuannya itu benar, yaitu yang nomor 1, untuk tetap menjaga hidupnya tidak najis untuk Tuhan. Merekalah yang akan menjadi kings and priests. Amin. Ini nyambung firmannya sama king and priest. Bagaimana kita nanti dalam menjalani 2025 kita akan menjadi imam dan raja? Jawabannya ini Daniel. Mereka punya purpose. Purpose-nya gak neko-neko. Daniel dari negeri yang Israel dia pergi ke istana raja. Biasanya kalau anak muda mungkin punya purpose-nya, saya ingin mengejar karir. Saya pengen menjilat raja, menjilat pegawai raja supaya saya cepat naik pangkat. Tapi dia tidak memiliki purpose itu karena dia tahu yang mana yang lebih berharga. Dia tidak mengejar karir. Saudara, kalau misalnya dia waktu itu dia tahu dia status tawanan perang. Lalu dia mengejar karir, dia nggak akan minta macam-macam, betul? Apa aja yang disodorin dia akan terima. Tapi yang dia minta ini resiko loh. Resiko apa? Resiko bahwa dia dibenci. Ya kan? Kalau dia misalnya dia datang terus, saya nggak mau makan ini, nggak makan itu, bisa nggak dibenci sama pegawai raja? Bisa jadi, ya kan? Kalau dia ngejar karir, dia ngejar hal yang menurut dia purpose saya adalah untuk diperkenan oleh manusia. Maka dia akan berkata, udah saya nggak mau macam-macam, udah makan yang ada yang disiapin.
Kalau saya ini tawanan, minta macam-macam, minta sayur, gak mau ini, gak mau. Jangan-jangan nanti pegawai raja benci sama saya. Nanti saya gak naik pangkat, malah saya diceblosin ke penjara. Ya. Nanti orang-orang sekitar saya gak approve sama saya. Dia bisa berpikir seperti itu. Tapi dia berkata, saya tahu tujuan. Saya tahu hidup saya ini bait Allah. Saya tahu bahwa hidup saya ini berharga. Saya tidak akan menajiskan dengan makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan mungkin raja makan babi ya saudara, karena dia bukan orang Yahudi kan rajanya kan. Mungkin tiap hari babi panggang, babi samcan apa, nah dia ngomong ini di Tauratnya Tuhan gak boleh semua ini. Ya makanya dia minta hanya sayur-sayuran, sayur yang sederhana. Tapi saudara tahu saat seseorang memiliki purpose, dan purpose-nya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan purpose-nya ini berharga di mata Tuhan. Tuhan akan angkat dia 10 kali lebih hebat dari orang dunia. Dan saudara, yang Daniel miliki ini sangat penting untuk kita miliki di 2025. Ya. Daniel itu pinter gak cuman di bidang jasmani tapi juga di bidang rohani. Dan di 2025 kita tahu banyak kegelapan terjadi di dalam dunia ini. Banyak kesulitan katanya orang-orang ahli ekonomi terjadi di dunia ini. Makanya kita perlunya pinter gak cuman pinter dagang. Betul? Kalau pinter dagang doang itu artinya coba kita baca ayat 20. Daniel lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Ya. Tapi kalau misalnya kita cuman lebih pintar dari orang berilmu, di 2025 gak cukup, saya katakan. Secara rohani, kita juga 10 kali harus lebih peka dan lebih hebat dari orang dunia. Ya, karena dikatakan Daniel juga lebih cerdas daripada ahli jampi. Tahu gak ahli jampi itu apa? Dukun-dukun, peramal-peramal. Kak Tuhan berkata, kalau kamu menyenangkan hatiku, hidupmu tujuannya untuk tidak menajiskan diri dan engkau tetap melekat sama aku. Aku jadikan kamu lebih hebat dari ahli ekonomi dunia, dari semua orang-orang berilmu, tapi kamu juga lebih pintar dari peramal-peramal. Artinya apa? Kita meramalnya bisa lebih tepat dari mereka. Artinya apa? Mau kejadian apa? Tuhan kasih tahu kita dulu. Dan kita berjalan dengan dalam ketepatan. Ya. Jadi saudara, kalau kita punya purpose, ya, kita punya tujuan, kita pasti akan dipimpin Tuhan dan kita akan diangkat Tuhan naik menjadi raja dan imam yang berkenan di hadapannya. Amin. Nah, saya itu punya contoh saudara tentang purpose ini. Ya. Bagaimana kalau kita memiliki purpose? Itu otomatis kita akan mendisiplin hidup kita untuk mengikuti purpose itu. Dan itu sangat penting ya untuk kita mematikan kedagingan kita dan mengikuti purpose itu supaya rencana Tuhan jadi ya. Jadi saya waktu pas kemarin karena saya menyampaikan ini di SMA, saya juga pakai contohnya itu adalah seorang atlet ya saudara ya. Nah jadi ceritanya gini saudara, saya beberapa minggu yang lalu saya dikasih tahu Freddy. Di Netflix ini ada pertandingan tinju akbar antara Mike Tyson sama siapa? Jack Paul. Ya, saya nggak tahu Tante Ina nih nonton akhirnya atau karena dengar khotbah saya di SMA. Nah ini fotonya ya saudara. Saudara mungkin tidak kenal yang namanya Jack Paul, tapi saya percaya semua saudara tahu yang sebelah kanan. Siapa? Itu Mike Tyson. Kenapa saudara tahu? Karena saudara pasti lebih tua dari saya atau seumuran sama saya. Jadi pasti taunya Mike Tyson ya. Kenapa saya tahu Mike Tyson saudara? Karena Mike Tyson itu saya punya kenangan sama dia. Ya, saya waktu kecil kita masih ke gereja di hari Minggu itu kalau Mike Tyson tanding, papa saya sudah nego sama mama saya dari hari Jumatnya. Nah itu papa saya kalau hari Jumat pasti ngomong, "Mah nanti hari Minggu tolong ke gerejanya jam 6 pagi. Nah gitu saudara ya, karena kita biasa gereja jam 9 saudara.
Nah tapi karena kalau setiap Mike Tyson tanding, papa saya itu sangat suka. Dan dia harus nongkrong di depan TV jam 8. Ya jam 8 mungkin pertandingannya sekitar jam 9, minggu pagi itu selalu. Jadi pasti papa saya nego, dia nggak berani gereja sore. Karena gereja sore itu artinya nanti menomorduakan Tuhan ya kan. Kalau dia selalu kita gereja dulu jam 6. Ya saya keikut-ikut saudara, saya keikut bangun pagi itu kalau Mike Tyson tanding itu. Ya pagi-pagi, hari libur, harus ke gereja karena ya jadi akhirnya ya udah. Pokoknya tiap Mike Tyson tanding kita gereja jam 6 lalu pulang nongkronglah depan TV TVRI waktu itu ya. Jadi saya hidup dan saya tahu yang namanya Mike Tyson. Dia tidak terkalahkan. Dia tidak terkalahkan. Dia terkalahkan saat dia mulai tersandung kasus. Ya, tapi waktu dia di masa jayanya, dia sangat tidak terkalahkan. Nah, suatu saat tiba-tiba Freddy ngomong di Netflix ada tanding antara orang baru namanya Jake Paul ini dengan Tyson. Ya, saya tidak mau membahas pertandingan mereka. Ya, silahkan nonton di Netflix kalau tertarik. Ya, tapi intinya akhirnya Jake Paul ini menang, saudara. Ya, Jake Paul menang. Dan Mike Tyson itu karena sebenarnya dia tidak KO, tidak kalah atau jatuh. Tapi karena dia sudah tua jadi dia sudah gak lincah. Ya, dia udah gak lincah, dia udah ya mungkin tidak berani ambil resiko dan sebagainya. Jadi intinya karena kurang teknik, kalah teknik akhirnya si Tyson kalah dan Jake Paul menang. Tapi yang menarik buat saya tentang Jake Paul ini, sewaktu dia mau dipakein sabuk kemenangan, tiba-tiba ada sebuah narasi di Netflix yang berkata, Jake Paul adalah dulunya seorang pemuda pecandu. Jake Paul seperti anak-anak muda lainnya, dia tidak punya tujuan hidup, dia cuman banyak melakukan drugs itu narkoba, dia banyak minum-minum, dan dia hanya seorang YouTuber, tapi juga mungkin YouTuber yang pokoknya ya anak muda lah ya, bikin konten-konten gitu aja. Sampai suatu hari dia menyadari kalau dia terus melakukan hal yang seperti ini, tujuan hidupnya nggak jelas. Dia akan mati dan akan binasa. Istilahnya akan mungkin dia akan mati muda, dia mungkin akan celaka, dia mungkin tidak akan mencapai puncak destiny. Pokoknya intinya saya lupa bahasanya. Pokoknya intinya dia menyadari kalau saya hidupnya gini-gini, saya nggak akan lama. Saya pasti akan ya udah hidup cuman sekedar begitu saja. Akhirnya dia di satu titik itu dia ngomong, kalau saya mau lepas dari drugs, kalau saya mau lepas dari minum-minuman, kalau saya mau lepas dari semua habit saya yang lama, saya harus punya tujuan, purpose yang membuat saya akan mendisiplin hidup saya untuk mencapai tujuan itu. Dan dia akhirnya memutuskan saya harus jadi atlet. Karena kalau saya nggak jadi atlet, saya nggak akan termotivasi. Akhirnya dia panggil, dia mungkin milih-milih. Apa ya atlet, saya mau jadi atlet apa. Nah mungkin di dalam lingkungannya apa-apa dia diperkenalkan dengan seorang pelatih tinju. Dan dia ngomong sama pelatih ini, saya mau kamu latih saya. Saya mau lepas dari semua kebiasaan buruk saya. Karena saya tahu kalau saya terus merusak hidup saya, I'm going nowhere, saya gak akan menang dalam kehidupan. Tapi saya mau hidup saya punya tujuan. Saya mau saya jadi pemenang di dalam hidup ini. Latih saya, disiplin saya, sampai saya bisa jadi seorang atlet yang hebat. Akhirnya deal. Ya, mungkin dulunya Jake Paul ini bangunnya siang, tidurnya subuh. Mungkin ya saudara ya, kan orang kalau teler-teler narkoba itu kan pasti malam-malam ya saudara, nggak mungkin siang-siang ya. Malam-malam mungkin teler, baru tidur mungkin jam 4 pagi, nanti bangun jam 12 siang, berulang seperti itu. Mungkin, ya ini saya cuma mengira-ngira. Tapi begitu pelatih itu hadir dalam hidup dia, pelatihnya akan ngomong, besok jam 5 pagi, siap di depan rumah, saya jemput kamu kita lari pagi.
Begitu kan? Kalau atlet kan gitu kan saudara? Dan dia mulai melatih dirinya, mendisiplin dagingnya untuk suatu tujuan. Dia mau jadi atlet. Saudara tahu, waktu mereka tanding, papahnya Jack Paul tuh nangis. Kenapa? Karena dia tahu siapa anaknya. Dan dia ngomong, anak saya itu baru belajar tinju waktu pandemi. Berarti berapa tahun saudara baru belajar tinju? 4 tahun. Tapi waktu dia berkata, saya mau ngelawan Tyson. Papanya berkata, saya sampai nangis. Karena saya tahu siapa dia. Saya tahu dia itu dari latar belakang yang ngedrak dan gak karuan. Dia melatih hidupnya begitu rupa selama 4 tahun ini. Dan sampai dia masuk ke dalam level raja-raja istilahnya. Ya kan? Dia masuk ke dalam level yang luar biasa. Dia sampai bisa melawan seorang legend tinju. Artinya level dia itu udah level raja-raja. Papahnya waktu itu berkata, saya gak nyangka apapun hasil pertandingannya nanti. Apapun hasilnya, anak saya itu sudah menang. Dia juga berkata, saya mau kalah, saya mau menang, I don't care. Saya sudah masuk level itu, saya sudah menang dalam kehidupan. Nah saudara, bangga banget kalau kita bisa berkata saya sudah menang dalam kehidupan. Ya, jadi Jack Paul ini udah gak peduli sih, dia kalah, dia menang. Dia sudah mengalahkan dirinya yang lama. Dia sudah mengalahkan kedagingannya yang dulu. Dia dulunya hidupnya gak ada purpose, gak ada tujuan. Dia seorang loser mungkin dia merasa. Tapi saat ini siapapun lawan saya, siapapun nanti yang menang, aku sudah menang. Melawan hidupku dan diriku sendiri. Dia akhirnya berlatih begitu rupa dan kita tahu hasilnya dia akhirnya toh menang. Ya, tapi intinya bukan dia menang atau kalah. Saya lebih tertarik sama yang dia lakukan selama 4 tahun ini. Dia meninggalkan semua habit lamanya, kebiasaan lamanya untuk suatu tujuan yang lebih berharga. Nah saudara, mari kita di akhir tahun ini merenungkan. Mari kita memiliki purpose yang ajaib di tahun 2025. Supaya kita menjadi raja-raja dan imam-imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dunia ini akan kehilangan akan pandangan mereka. Mereka akan menemukan kegelapan, bahkan ahli nujum. Bahkan semua orang-orang yang suka ngeramal-ngeramal itu bilang, gelap di depan, gelap di depan. Para ahli ilmu ekonomi juga berkata gelap di depan. Resesi di mana-mana. Tapi kita hari ini diberi firman oleh Tuhan tentang Daniel dan kawan-kawannya. Mereka tetap di istana raja, di negeri yang asing. Mereka berkata berketetapan untuk tidak menajiskan hidupnya dan untuk didapati tetap berkenan dengan Tuhan. Dan mereka terbukti lebih hebat dari semua ahli ekonomi manapun. Dan mereka terbukti lebih hebat dari peramal manapun. Mereka hidup di atas rata-rata dan mereka menjadi raja dan imam di tengah kegelapan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi raja dan imam. Maka kita persiapkan hidup kita. Persiapkan rohani kita. Ya, seperti Jack Paul. Kita sudah punya tujuan, kita sudah diberi tema tentang King and Priest. Giliran kita adalah apa? Melatih hidup kita. Amin saudara. Melatih hidup kita. Untuk kita mencapai level itu. Ya. Saudara harus tambah peka. Tiap hari berkata Tuhan, aku mau dengar tuntunan dan suaramu. Tiap hari kita harus lebih banyak menggali akan kebenaran firman. Supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi makanan rohani. Supaya kita seperti Jack Paul yang berlatih untuk melawan Tyson. Kita melatih akan badan rohani kita, mental kita, melatih akan tubuh rohani kita untuk menjadi semakin kuat. Karena saat tubuh rohani kita kuat dan di atas rata-rata, jatah kita
bukan pertandingan kampung. Tapi jatah kita adalah menjadi raja dan imam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mulai belajar hari demi hari ya untuk mencapai purpose ya. Jadi jangan selama tahun 2025 gitu ya, saya akan menjalani dengan purpose yang Tuhan sediakan, tujuan yang sebenarnya. Nggak usah sampai jauh-jauh, tiap hari aja ya. Belajar setiap hari mencapai purpose, mencapai tujuan. Jadi seseorang kalau misalnya setiap hari mencapai tujuan, itu sudah punya planning, betul nggak ya? Pagi bangunnya jam berapa? Apa yang harus dilakukan bersaat teduh? Pergi ke Gracia, sudah itu lalu mengerjakan pekerjaan bla 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 bla, ke pasar dan sebagainya. Sudah punya planning, dan planning itu kita jalani sampai garis akhir setiap hari. Kalau kita bisa lakukan itu, nanti kita akan menjalaninya dengan enak. Jadi hari demi hari itu, ternyata udah malam, selesailah hari ini planning saya. Sampai akhirnya mencapai tujuan. Besok lagi, terus lakukan gitu. Hidupmu akan teratur. Dan hidup kita akan mencapai purpose sampai akhir tahun ini ya. Kalau ditanya, besok kamu mau ngerjakan apa? Nggak tahu. Lusa mau ngerjakan apa? Nggak tahu. Nah kalau seperti itu, lalu mengatakan terserah apa jari nanti. Ya. Seorang ibu rumah tangga kalau ditanya hari ini kamu masak apa? Nggak tahu. Jadi ya nanti saya sampai di pasar aja. Nanti pasar lihat apa? Nanti kemungkinan ide saya baru keluar. Buang waktu. Sebab apa? Sebab mau apa? Gak tahu tujuannya, gak tahu purpose-nya. Saya kalau mau belanja, sudah tak catetin nih. Belinya ini. Saya langsung kepada tujuan. Oh, saya sudah tahu kalau di daerah Junction, telur sebelah mana, minyak sebelah mana, ini sebelah mana, itu sudah familiar. Jadi saya akan datang mengambil sesuatu yang lebih dulu. Oh, saya mau ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke kasir. Selesai. Ya. Punya tujuan. Tapi kalau mau belanja tidak ada tujuan, terlalu lama. Terlalu lama, gak tahu sih mau beli apa. Ya, saudara belajar hidup itu teratur dengan purpose. Jadi kalau misalnya mau masak, malamnya udah mikir dulu, besok saya mau masak apa, ya, bahannya apa. Jadi benar-benar kita tahu tujuan kita, selesai. Hidup itu benar-benar akan saudara dan saya nikmati. Yuk bersama-sama. Tujuannya harus jelas supaya kita tahu kita akan mencapai sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kedisiplinan yang harus kami lakukan, yaitu suatu ketetapan. Berikan dalam hidup kami untuk mengakhiri tahun ini ada ketetapan dalam hidup kami. Dan untuk mencapai tahun depan Tuhan, kami punya ketetapan seperti Daniel dan teman-temannya. Kami akan menjalani tahun 2025 bersamamu Tuhan, dengan ketetapan, dengan suatu purpose yang sungguh-sungguh, dan kami akan menjalani hari demi hari. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Bapak, hari ini kami datang mempersiapkan diri kami. Untuk besok adalah hari H Tuhan.
di mana kami sedang mempersiapkan diri untuk menutup tahun ini dengan kemenangan yang daripadamu. Menerima akan segala mandat, anugerah yang kau berikan buat kami. Persiapkan diri kami ya Tuhan, untuk benar-benar kami boleh menerima bagian kami. Sampai kami boleh memasuki akan tanah perjanjian-Mu yang penuh dengan susu dan madu. Apapun yang diramalkan oleh manusia Tuhan, tapi Engkau katakan tadi, kami akan dapat mengatasi 10 kali lebih untuk dapat mengatasi akan segala kegelapan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Kami mau mendoakan untuk persiapan-persiapan yang saat ini sedang disiapkan. Baik pujian penyembahan, baik tarian Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Baik seluruh acara Tuhan, Engkau yang memegang. Kami berdoa untuk setiap persiapan di multimedia. Kami minta Engkau turun tangan dengan malaikat-malaikat untuk menolong dan membantu. Kami berdoa untuk jemaat yang akan berdatangan, baik di dalam kota maupun yang di luar kota. Kami mohon anugerah-Mu bisa berjalan seperti yang Engkau mau. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biar Engkau yang akan mengatur cuaca. Bila tengah malam Kau akan turunkan hujan, pagi sampai dengan malam selesai semuanya, Engkau tetap tahankan hujan. Sampai setiap anak-anak-Mu yang datang penuh sukacita, tidak terhalang oleh karena hujan. Semua perjalanan yang mereka akan lakukan dari luar kota maupun yang dari dalam kota, semua ada dalam pengaturan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami minta di dalam nama-Mu, semua yang saat ini sedang kami persiapkan, Engkau yang akan mengatur, cukup bahkan berlebih. Semua makanan-makanan yang dipersiapkan cukup bahkan berlebih Tuhan. Kami berdoa untuk semua madu yang dipersiapkan cukup bahkan berlebih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk cara kerja-Mu yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami tetap berdoa minta kekuatan kesehatan Tuhan. Karena banyak sekali saat-saat ini kami melihat adanya batuk pilek, tenggorokan sakit. Tuhan saat ini kami minta kesembuhan yang daripadamu. Engkau turunkan atas kami semuanya Tuhan. Daya tahan tubuh yang berasal daripadamu. Sehingga kami sembuh dari segala kelemahan kami. Karena Engkau memberikan daya tahan tubuh. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk bencana-bencana alam yang saat ini ada. Banyak puting beliung. Banyak sekali gempa bumi. Banjir Tuhan. Di mana-mana. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuat minimal dalam segala perkara ini. Engkau yang akan terus melindungi kota ini, kota Sion, kota yang menjadi kesayangan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami saat ini datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau yang akan membuat kedua pemimpin kami dan semua stafnya Tuhan sederap dan selangkah bersama dengan Engkau.
Apapun peraturan yang akan diberikan, yang akan dikeluarkan, yang berasal daripadamu, itulah yang akan terjadi. Biarlah Engkau membatalkan semua rencana-rencana yang mengakibatkan menghancurkan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami akan berjalan menjalani purpose kami sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan hidup kami hari ini ya Tuhan. Karena ini minyak supranatural, minyak keajaiban, minyak yang tidak ada menjadi ada. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah menguasai mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Terus pegang hidup kami hari ini. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Tidak ada sesuatu Tuhan yang gagal yang akan kami terima. Tapi yang berhasil itulah yang kami terima. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau babat habis ya Tuhan Yesus. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berjalan sampai purpose kami hari ini tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa info libur sampai dengan tanggal 16. Dan kita akan mulai lagi tanggal 6 Januari. Tuhan memberkati saudara semua.